Ini dia detail lebih jelas dari Kamen Rider Gacha Shining Daybreak dan kartu yang akan digunakan untuk mengakses form ini. Jadi sekalian juga kita akan bahas detail dari para rider yang akan muncul di Summer Movie nanti, seperti Kamen Rider Miracle Gacha dan juga Kamen Rider Dorado, rider formnya Gurion. Pembahasan kita mulai dari Kamen Rider Gacha Shining Daybreak. Power up dari Kamen Rider Gacha Daybreak Hotaru versi 20 tahun di masa depan. Seperti yang kubilang sebelumnya, Shining Daybreak ini ya cuma best form Gacha Daybreak yang armor dadanya diganti dengan armor yang memiliki motif matahari di dadanya. Konsepnya mirip seperti Miracle Gacha yang menurutku sama-sama keren. Itu pendapatku, selera kalian boleh beda. Tapi ternyata tidak hanya armor dadanya yang diganti. Kalau dilihat lebih detail, ternyata jubahnya juga berubah jadi lebih keren. Sudah tidak menggunakan jubah Rengoku lagi, yang kini menjadi jubah dengan warna gradasi ungu ke orange dengan motif garis-garis, dan ada tambahan semacam backpack lingkaran di punggungnya. Tapi sepertinya motif lingkaran itu awalnya aku kira milik Kamen Rider Parade, tapi backpacknya berbeda. Backpack Parade lebih gede, mungkin cuma mirip. Yang keren dari form ini, visornya juga ada tambahan kaca transparan yang bentuknya panah sesuai dengan ceminya. Tanda panah ke bawah dengan pinggiran berwarna ungu yang sesuai juga kalau dicocokkan dengan kaki belalang. Dan kalau dilihat dari samping, tambahan pada visor ini jadi tambah keren form Shining Daybreak ini. Tadi aku bilang visornya mirip dengan cemi yang digunakan untuk mengakses form ini, tapi bukan cemi belalang orange di bawah ini. Belalang orange ini kabarnya bernama Daybreak Hopper One sesuai dengan tulisan yang tertera. Hopper One milik Future Hotaru, yang di bawahnya barulah dua cemi card yang digunakan untuk mengakses form Shining Daybreak ini, yang ternyata masih menggunakan kartu yang kemungkinan besar evolusi dari Hopper One dan Steamliner, yaitu Shining Hopper One dan Shining Steamliner, yang juga memiliki tambahan visor berbentuk panah pada wajah kedua cemi ini, sama dengan form Shining Daybreak, dan kedua cemi ini terlihat keren banget artworknya. Nah, aku rasa sudah semuanya kita bahas dari Kamen Rider Gacha Shining Daybreak ini. Sekarang kita berpindah ke Kamen Rider Miracle Gacha, yang sebenarnya sudah pernah kita bahas juga pas pertama kali muncul di teasernya. Dan tambahan pada majalah ini, kita diperlihatkan bagaimana bentuk punggung Miracle Gacha ini. Dan yang menarik pada bagian kakinya, yang kini bisa kita lihat lebih jelas, ternyata ada 3 cerobong asap pada masing-masing kakinya, dan cerobong asap itu sesuai dengan cemi Gigant Liner pada poster sebelumnya. Dengan adanya cerobong asap ini, aku yakin ini adalah form tipe kecepatan tinggi dengan cerobong asap itu sebagai pendorongnya. Tapi itu masih prediksi ya. Dan inilah bentuk cemi Gigant Liner dengan cemi Hopper 101 untuk mengakses form Miracle Gacha. Sekarang tinggal kita tunggu saja bagaimana teori proses terciptanya cemi-cemi tadi. Selanjutnya kita membahas villain utama di movie kali ini, yang aku yakin Gurion lah villain utama di Summer Movie ini dengan rider formnya yang bernama Kamen Rider Dorado. Seperti yang aku bilang pada pembahasan sebelumnya, kalau armor yang digunakan oleh Kamen Rider Dorado ini adalah armor milik Kamen Rider Grace Perfect Kingdom yang di repaint, bahkan tanpa dimodif sama sekali, cuma dicat ulang saja. Mulai dari pelindung bahunya dan sayap belakangnya juga masih sama. Yang paling mengganggu menurutku 3 lingkaran kuning di dadanya yang mereferensikan mata Raja Kegelapan yang cuma dicat begitu saja dan masih kelihatan jelas bentuk garis-garis dari armor Perfect Kingdom. Kalau menurutku minimal tambah ornamen lingkaran biar kelihatan lebih menonjol sesuai dengan lingkaran yang paling atas. Kalau dilihat dari bawah kayak gini kan kelihatan kalau 2 lingkaran kuning yang paling bawah itu cuma cat. Kemudian untuk jubahnya, bukan jubah sih, apa sih nama kain yang di pinggang itu, kita sebut saja rok lah. Intinya itu adalah milik dari Kamen Rider Evil Black Hole. Kemudian inner suite-nya yang berurat sesuai dengan inner suite dari Dark King milik Jeruman ataupun Gairia. Kemudian dikombinasikan dengan helm dengan kepala bertanduk yang sangat sangar banget. Secara keseluruhan rider ini keren juga dan sangar, apalagi dengan senjatanya yang berupa sabit sesuai dengan Grim Reaper. Yang menarik di sini adalah bel yang digunakan oleh Kamen Rider Dorado. Inilah penampakan lebih jelasnya, dan sekali lagi benar sesuai rumor kalau bel ini adalah Dreadrapper yang dimodifikasi lagi atau ditambahkan attachment berupa ornamen bermotif segitiga sesuai dengan Raja Kegelapan. Di sini tertulis Gurion berubah menjadi Kamen Rider hitam legam yang menggunakan kartu Dark Aether, dan penampilannya menyerupai Grim Reaper dengan sabit, dan dia menyebut dirinya sebagai makhluk sempurna. Ini menguasai kedua gacha dengan kekuatan bertarung yang kuat yang melampaui Dread Sanshiki. Nah,
menarik juga di sini ada kata-kata perfect being atau makhluk sempurna. Mengingat Gurion yang sebenarnya cuma homunculus gagal buatannya Gaeria. Kemungkinan keinginan Gurion di movie dan di series itu berbeda. Atau keinginan sebenarnya Gurion adalah untuk menjadi makhluk yang sempurna. Kalau benar begitu, karakter Gurion ini akan menjadi semakin menarik. Yang bikin penasaran juga bagaimana bentuk kartu Dark Aether ini. Mungkin Kamen Rider Dorado ini adalah bentuk akhir yang digunakan oleh Gurion, di mana awal kemunculannya mungkinan dia masih menggunakan Kamen Rider Dread Sansiki. Seperti yang diperlihatkan di scan ini, memperlihatkan Kamen Rider Dread Sansiki melawan Kamen Rider Legend. Kalau bukan Gurion, siapa lagi usernya? Di series belum ada karakter yang bisa menggunakan kekuatan Kamen Rider Dread Sansiki secara maksimal. Apalagi di sini dia menghadapi Kamen Rider Legend. Tapi kalau dilihat dari latar belakangnya, pertarungan ini sepertinya di zaman ini bukan di masa depan. Kemungkinan nyambung dengan gambar di sebelahnya yang memperlihatkan Sabimaru menggunakan armor UFO X, di mana tertulis kalau Sabimaru juga berjuang untuk melindungi dunia masa kini tanpa adanya Hotaru. Yang kita tahu, Hotaru dan Rin sedang berada di masa depan. Di sini, Sabimaru akan bertarung bersama UFO X yang memiliki hubungan dekat dengannya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Untuk detail dari Rainbow Gachad kayaknya nggak perlu dibahas lagi karena pandanganku masih sama seperti pembahasan pas debutnya dulu. Kakinya kecil karena bahunya terlihat lebih besar, kepalanya juga lancip kayak paruh, ditambah dia menetas dari telur juga. Mungkin tema sebenarnya adalah ayam. Bercanda bro. By the way, sekarang masih ada nggak ya fans garis keras yang membela mati-matian series ini dan yang anti banget series ini juga? Harusnya sih udah santai. Sudah sampai di episode 40-an, harusnya sudah punya penilaian sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Ya seperti yang sering ku bilang, nggak ada yang benar dan salah dalam selera. Apalagi selera tinggi dan selera rendah. Setiap orang punya selera dan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi bawa santai aja setiap perbedaan, apalagi masalah selera. Yang ngeselin sih yang nggak nonton tapi keluar-keluar, kan nggak valid penilaiannya. Orang nggak nonton, gimana bisa tahu, bagaimana bisa menilai, apalagi bilang tokusatsu nggak jelas. Ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Saat video ini dibuat, belum ada info final form dari Kamen Rider Majid dan Valparad, apalagi Kamen Rider Gap, cuma rumor saja. Kita tunggu saja update-nya nanti. Jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu berikutnya. Ternyata panjang juga ya, awalnya pengen bikin video short padahal.